Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan. Jadi materi ini kelas 12 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 11 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau pertama kali lihat channel ini, semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan. Dalam hal ini kita akan membahas 3 subtopik ya. Yang pertama tentang kesehatan lingkungan sendiri itu seperti apa, definisi-definisinya. Yang kedua, pengaruh kesehatan dan juga lingkungan. Terakhir, bagaimana peranan SIG dalam hal kesehatan lingkungan ini. Oke, kita bahas yang pertama ya, tentang kesehatan lingkungan. Apa itu kesehatan lingkungan? Definisi yang pertama, kesehatan lingkungan menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, yaitu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Bagaimana? Bisa dipahami definisi ini? Ya, sangat jelas ya definisi ini ya. Jadi ada keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Yang kedua, menurut WHO atau World Health Organization. Apa itu kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan adalah keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Dua definisi ini intinya sama ya, sama-sama keseimbangan antara manusia dan juga lingkungannya. Artinya kita harus hidup harmonis dengan lingkungan. Lalu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kesehatan? Nah, pengaruh lingkungan sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai reservoir. Yang kedua, sebagai agent atau agen, yaitu penyebab penyakit. Yang ketiga adalah medium transmisi. Dan yang keempat adalah vektor. Nah, pengaruh ini yang dikatakan oleh Bloom ya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reservoir. Apa itu reservoir? Dikatakan di sini bahwa manusia, hewan, dan benda dianggap sebagai tempat berkembangbiaknya bibit penyakit. Jadi seperti ada air kotor, sampah yang ada di daerah manusia atau hewan-hewan. Jadi kalau manusia dan hewan itu hidup dengan sampah, maka dia bisa dikatakan sebagai reservoir, tempat hidupnya bibit penyakit, tempat berkembangbiaknya bibit penyakit. Jadi kita harus rajin cuci tangan ya, supaya kita tidak sebagai tempat berkembangbiaknya bibit penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu agen atau penyebab penyakit. Di sini dikatakan bahwa sumber penyebab penyakit baik dari golongan bakteri maupun lingkungan. Jadi ada juga sih pengaruhnya kesehatan lingkungan itu, yaitu sebagai penyebab penyakit. Kenapa? Karena memang golongan-golongan bakteri itu ada di dalam lingkungan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jamur, virus, ada zat-zat kimia, radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. Banyak sekali. Semua itu dianggap sebagai penyebab penyakit. Nah, penyebab penyakit inilah yang disebut dengan agen. Siapa penyebabnya? Ya, bisa jadi virus, jamur, ataupun zat kimia dan sebagainya itu. Semuanya itu adalah penyebab penyakit. Kalau yang pertama tadi tempat berkembangbiaknya. Dan ini adalah penyakit itu sendiri atau virus sumber penyakitnya, gitu ya. Yang ketiga yaitu medium transmisi. Apa itu medium transmisi? Di sini dikatakan bahwa lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara agen. Jadi lingkungan itu bisa sebagai tempat perantara atau medium transmisi, dikatakan seperti itu, dari bibit penyakit itu sendiri. Siapa saja medianya atau medium transmisinya? Ya bisa jadi udaranya. Jadi udara yang ada di sekitar itu juga bisa berpengaruh. Yang kedua air. Jadi kalau air dari tempatnya sudah tercemar kemudian kita memanfaatkan,
ya otomatis kita kena dampak dong, karena airnya sudah tercemar, ada bibit penyakit di situ. Yang ketiga, makanan. Maka kalian harus bisa memilah-milah tempat makan yang ya paling tidak higienis lah ya. Walaupun tidak yang bagus banget, paling tidak kebersihannya itu dipedulikan. Tujuannya apa? Ya menjaga sebagai media transmisi bibit atau sumber penyakit tadi itu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu faktor. Apa yang dimaksud faktor di sini? Dikatakan bahwa lingkungan terdapat beberapa hewan yang berperan sebagai faktor atau penular atau pemindah bibit penyakit sehingga terjadi penularan. Jadi di sini yang berperan adalah hewan ya. Contohnya hewan-hewan yang menularkan bibit penyakit seperti apa? Ya ada lalat, ada kecoa, ada nyamuk, dan beberapa hewan-hewan yang lain. Tentu saja hewan-hewan ini yang berada di media atau lingkungan yang kotor. Maka kalian harus bisa menghindari hewan-hewan ini. Kenapa? Ya tujuannya untuk menjaga diri saja ya. Oke, itu 4 ya. 4 pengaruh dari kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya nak. Oke. Lalu bagaimana peran SIK terhadap kesehatan lingkungan itu sendiri? Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana SIK itu mempunyai peran sebagai analisis data. Jadi, hasil analisisnya nanti yang menghasilkan sebuah data yang berupa sumber informasi. Nah, kebetulan saat ini berarti informasinya adalah informasi kesehatan. Jadi, ketika SIK bekerja dengan berbagai macam analisisnya, maka akan menghasilkan sebuah data hasil analisis. Nah, data tersebut yang menjadi sebuah informasi kesehatan. Berupa apa? Berupa macam-macam, karena kita juga sudah pernah membahas kan sebelumnya bahwa output atau hasil keluaran dari SIK itu selain ada tabel, ada peta, ada juga laporan. Dari 3 output inilah yang menghasilkan informasi-informasi kesehatan yang berkaitan dengan sebuah lingkungan. Nah, saya ambil contoh satu aja ya, yang berupa peta, yaitu output SIK dalam hal ini kesehatan ya, dimana manfaatnya satu untuk menentukan distribusi geografis penyakit. Jadi tahu di mana saja wilayah-wilayah persebaran suatu penyakit. Yang kedua, analisis tren spasial dan temporal. Jadi ada fenomena apa sekarang yang sedang berkembang sangat pesat. Lalu temporal itu maksudnya perubahannya dari waktu ke waktu bagaimana. Itu bisa dilihat dari satu peta dengan peta yang lainnya yang menampilkan wilayah yang sama. Ketiga, pemetaan populasi beresiko. Jadi akan kelihatan wilayah mana yang memiliki resiko tentang penyakit itu dibandingkan dengan wilayah yang lain. Jadi nanti akan kelihatan. Jadi hasilnya kan berupa peta khusus ya. Kemudian stratifikasi faktor risiko. Jadi akan terlihat tingkatan-tingkatan wilayah mana yang memiliki risiko besar, sedang, dan risiko kecil. Dari mana? Ya dari hasil output SIK tadi itu. Kemudian perencanaan dan penentuan intervensi. Jadi bagaimana nih selanjutnya kebijakan yang harus dilakukan ketika sudah terlihat hasil analisisnya seperti ini. Ada wilayah-wilayah yang berisiko, ada yang berisikonya sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Lalu bagaimana intervensinya? Nah, itu bisa dilihat. Terakhir adalah untuk monitoring penyakit. Jadi melihat penyakit, maksudnya sampai mana sih perkembangannya. Jadi seperti itu, bukan dalamnya ya. Kalau dalamnya ya yang berperan dunia medis, kesehatan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini adalah kasus COVID-19 ya yang saya ambil. Nah, di sini adalah tempat awal mula ditemukannya yaitu di daerah Cina ya. Jadi akan kelihatan di sini ada analisis SIK yang digunakan yaitu analisis buffer. Buffer itu ada satu lingkaran dan ada satu titik pusatnya di situ. Jadi kelihatan sampai sejauh mana pengaruhnya. Jadi ada satu titik. Nah, di samping ini adalah pengaruhnya atau luas jangkauannya. Maka daerah di sinilah yang memiliki resiko paling besar yang merah-merah ini. Lalu kecil tapi tidak ada buffernya ya, berarti di daerah sekitar ini tidak sebesar yang seperti ini. Itu hasil analisis buffer ya. Ini kasus COVID-19. Selanjutnya ada juga hasil dari SIK yang berupa kasus Ebola, penyakit Ebola ya. Peta penyebaran penyakit Ebola di Afrika Barat tahun
2014 ini sudah lama, tapi tidak apa-apa untuk contoh saja. Sama, di sini yang digunakan adalah buffering, jadi ada satu titik, dan yang abu-abu atau agak kehitaman ini adalah cakupan wilayah yang terimbas. Jadi hasil buffernya itu kelihatan sampai wilayah sini. Nah, semuanya ini. Maka yang kosong ini adalah wilayah yang beresiko kecil atau yang tidak beresiko. Nah, sedangkan yang merah-merah dengan abu-abu yang mengelilingi itu adalah luas wilayah kasus atau cakupannya. Jadi akan kelihatan di berbagai macam titik. Begitu ya, Nak ya. Ada lagi yang baru yaitu persebaran COVID-19 di daerah Jawa Timur. Ini saya ambil dari https covid19.magetan.go.id. Terima kasih. Jadi di sini peta khususnya yaitu tentang persebaran kasus COVID. Lebih tepatnya di sini akan kelihatan yang oranye ini, ya, oranye ini adalah suspek. Kemudian yang merah-merah ini adalah konfirmasi. Jadi konfirmasi totalnya ada 160. Kelihatan semuanya di sini ya. Berarti yang hijau bagaimana? Ya, berarti yang hijau tidak ada kasus. Yang ada di sini adalah yang suspek, di sini ada warna oranye dan juga warna merah. Jadi ini adalah sumber informasinya ya. Oke anak-anak, sekian dulu materi kali ini, cukup singkat ya materinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau dirasa materi ini bermanfaat silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.